selamat datang kembali di channel Pria Seribu Cara. Hari ini, kita punya pembahasan menarik yang pastinya pernah kita alami, yaitu 5 ciri orang berhati licik yang perlu kamu waspadai dan hindari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Jadi, pertama-tama, mari kita bahas langsung apa aja nih ciri-ciri orang berhati licik yang harus kamu waspadai. Pertama, senyum licik yang tidak tulus. Kita tahu, senyuman bisa menjadi jendela hati seseorang. Tapi, hati-hati dengan senyum yang terlalu manis yang terlihat tidak tulus. Itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kita semua tahu betapa berharga senyuman yang tulus, tapi terkadang, senyum juga bisa menjadi penyamaran sempurna bagi orang berhati licik. Coba perhatikan, ketika seseorang senyum dengan sangat manis tapi entah kenapa terasa tidak tulus. Senyum licik seringkali disertai dengan mata yang tidak ikut tersenyum, seperti terpisah dari ekspresi wajah. Ini bisa jadi pertanda bahwa di balik senyuman itu, ada niat atau agenda yang tidak jujur. Mungkin mereka berusaha menyembunyikan sesuatu atau sekadar mencari kesan baik tanpa niat yang tulus. Bukan berarti setiap senyuman manis adalah tanda licik, tapi perlu kehati-hatian. Kita bisa mengamati apakah senyum itu hadir secara konsisten dalam berbagai situasi atau hanya muncul di saat-saat tertentu. Apakah senyum itu bersifat inklusif, mencerminkan kegembiraan bersama, ataukah lebih terfokus pada kepentingan pribadi? Sebagai contoh, bayangkan saja jika ada teman yang selalu tersenyum ketika meminta sesuatu, tapi setelahnya kita merasa ada yang kurang benar. Mungkin itu saatnya untuk lebih waspada dan memahami apakah senyuman itu benar-benar tulus atau hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat, senyum bisa menjadi bahasa universal, tetapi bukan berarti selalu mencerminkan ketulusan hati. Itulah mengapa penting untuk membuka mata dan telinga kita terhadap bahasa tubuh dan konteks di sekitar senyuman tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mendengarkan lebih dalam saat seseorang tersenyum, dan jangan biarkan senyuman licik mengelabui kehati-hatian kita. Kedua, sering berkata manis tapi bertindak sebaliknya. Orang berhati licik suka mengumbar kata-kata yang manis, tapi perhatikan perbuatan mereka. Kadang-kadang, tindakan itu lebih jelas menggambarkan niat sebenarnya. Ini adalah salah satu perilaku yang mungkin sering kita jumpai dalam hubungan sosial. Ada orang yang pandai merangkai kata-kata manis, memberikan pujian, dan menyapa dengan senyum menggoda, tapi ketika kita melihat tindakan mereka, ternyata sejalan dengan kata-kata tersebut. Perhatikan situasi di mana seseorang sering memberikan pujian, tetapi kemudian melakukan sesuatu yang sebaliknya. Misalnya, teman yang selalu mengatakan betapa berharganya persahabatan, namun ketika kita butuh bantuan, mereka tampak menghindar atau bahkan bersikap sebaliknya. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa kata-kata mereka hanyalah untuk menciptakan citra positif tanpa komitmen nyata. Mereka mungkin menggunakan kata-kata manis sebagai alat untuk memperoleh kepercayaan, tetapi ketika tiba saatnya untuk bertindak, kejujuran dan konsistensi hilang. Untuk memahami perbedaan antara komunikasi yang tulus dan upaya untuk menyenangkan tanpa dasar yang kuat. Ketika seseorang selalu berkata manis tetapi bertindak sebaliknya, ini bisa merugikan hubungan dan kepercayaan kita. Saran saya adalah tetap waspada terhadap kesesuaian antara kata dan tindakan. Jangan hanya terpesona oleh kata-kata indah, tapi perhatikan apakah tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai yang mereka sampaikan. Ini membantu kita membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan, bukan sekadar kesan positif yang sementara. Ketiga, menghindari pertanggungjawaban. Mereka cenderung mengelak saat diminta pertanggungjawaban. Jadi, kalau teman kamu selalu berusaha melempar tanggung jawab, mungkin ada yang perlu diperhatikan. Orang yang berhati licik cenderung terampil dalam mengelak dari pertanggungjawaban. Mereka mungkin sangat pandai mencari-cari alasan atau menyalahkan faktor eksternal ketika diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka. Perhatikan, apakah ada seseorang dalam hidup kita yang selalu mencoba melempar tanggung jawab pada orang lain atau situasi tertentu. Mungkin mereka sering menggunakan kalimat-kalimat seperti, "Itu bukan salah saya," atau
Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban. Tindakan ini bisa menjadi pertanda bahwa orang tersebut tidak mau mengakui kesalahannya atau bahkan memiliki motif tersembunyi. Mereka mungkin ingin menjaga citra positif tanpa harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Sebagai contoh, bayangkan saja teman yang selalu berusaha melepaskan diri dari kesalahan dalam proyek tim atau mengalihkan fokus pada orang lain saat sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka tidak siap atau tidak mau bertanggung jawab atas bagian mereka dalam situasi tersebut. Jadi, jika kita menemui orang yang terus-menerus menghindari pertanggungjawaban, penting untuk membuka dialog yang jujur dan konstruktif. Ini dapat membantu kita memahami lebih dalam alasan di balik perilaku tersebut dan memastikan bahwa tanggung jawab dibagikan secara adil dalam setiap hubungan atau kerjasama. Ingatlah, pertanggungjawaban adalah fondasi dari kepercayaan dan pertumbuhan bersama. Keempat, berpura-pura tidak mengetahui sesuatu. Orang berhati licik sering berpura-pura tidak tahu sesuatu, padahal sebenarnya mereka sangat paham. Hal ini bisa digunakan untuk menghindari konfrontasi atau menutupi niat jahat. Orang berhati licik seringkali menggunakan strategi berpura-pura tidak mengetahui sesuatu sebagai cara untuk menghindari konfrontasi atau tanggung jawab. Mereka mungkin terlihat seperti tidak memiliki informasi yang sebenarnya mereka pahami dengan baik, atau bahkan sengaja mengabaikan kenyataan. Ada seseorang yang selalu terlihat tidak tahu tentang situasi atau informasi tertentu, padahal sebenarnya mereka sangat akrab dengan hal tersebut. Mereka mungkin memainkan peran pemula atau tidak tahu apa-apa untuk mengambil keuntungan dari situasi atau untuk menghindari konfrontasi yang mungkin timbul dari pengetahuan mereka. Misalnya, bayangkan saja jika rekan kerja yang selalu berpura-pura tidak tahu tentang perubahan penting dalam proyek, meskipun sebenarnya mereka terlibat langsung. Ini bisa menjadi cara untuk mengelak dari pertanggungjawaban atau untuk menciptakan ruang untuk manipulasi. Penting bagi kita untuk memahami bahwa berpura-pura tidak mengetahui sesuatu bisa menjadi taktik licik yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam situasi semacam ini, komunikasi terbuka dan jujur sangat penting. Kita bisa menegaskan informasi yang telah kita sampaikan sebelumnya atau mendiskusikan dampak dari pengetahuan yang disembunyikan. Dengan demikian, kita harus waspada terhadap orang yang terus-menerus berpura-pura tidak mengetahui sesuatu dapat membantu kita membangun lingkungan yang lebih transparan dan terpercaya. Ingatlah, kejujuran adalah kunci fondasional dari hubungan yang sehat. Kelima, selalu mencari keuntungan pribadi. Apakah seseorang selalu berusaha mengambil keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain? Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin berhati licik. Orang yang berhati licik seringkali memiliki orientasi yang sangat kuat pada keuntungan pribadi, bahkan jika itu merugikan orang lain atau kelompok. Mereka cenderung membuat keputusan atau tindakan berdasarkan manfaat diri sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi orang lain. Apakah ada seseorang dalam kehidupan kita yang selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terlepas dari dampaknya pada orang lain atau situasi secara keseluruhan? Mereka mungkin terlibat dalam tindakan egois atau mencoba memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya bisa saja seorang teman yang selalu hadir ketika ada keuntungan yang bisa diperoleh, namun menghilang saat dukungan atau pertolongan diperlukan. Mereka mungkin mengejar kesempatan untuk diri sendiri tanpa mempedulikan kebutuhan atau kepentingan bersama. Dalam hubungan pribadi atau profesional, perilaku ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dan kekurangan kepercayaan. Ini sangat penting untuk memahami apakah keputusan atau tindakan seseorang selalu didorong oleh kepentingan pribadi atau apakah ada kesadaran terhadap kepentingan bersama. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap perilaku mencari keuntungan pribadi, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalani hubungan dan kerjasama. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kolektif, menciptakan lingkungan yang adil dan saling mendukung. Jadi, itulah 5 ciri orang berhati licik yang perlu kamu waspadai. Jangan lupa, teman-teman, untuk selalu mempercayai insting dan menjaga hubungan dengan orang-orang positif di sekitar kita.
Kalau kamu punya pengalaman atau cerita seru seputar topik ini, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.